Halo sahabat Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Chandra Sri Hartanto, penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya bersama dengan Ibu Yayu Sri Rahayu dari penyuluh agama Kabupaten Semarang. Namo Buddhaya Ibu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan ini kami mau berbincang mengenai stunting dalam perspektif Buddhis. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu apa itu stunting menurut Ibu? Stunting itu kan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis, gizi buruk yang kronis. Nah, hal ini itu kan memicu anak itu menjadi perkembangan fisik maupun mentalnya tidak baik karena akibat dari kekurangan gizi. Nah, dalam perspektif agama Buddha, kita tahu bahwasanya Buddha itu mengajarkan bahwasanya setiap orang itu menghargai kehidupan. Dia harus bagaimana mengurangi penderitaan dalam hidupnya. Nah, kalau anak itu stunting dari dini menjadi dewasa, itu kan kasihan, dia akan menikmati penderitaan hidupnya itu panjang. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha juga berusaha untuk mencegah stunting itu di dalam kehidupan umat Buddha. Gitu. Nah, mungkin saya mau tanya juga Ibu, stunting itu kan kekurangan gizi atau penurunan kelemahan mungkin tubuh ya. Iya. Mungkin apa sih kiat-kiat sebagai umat Buddha supaya kita itu mungkin dari orang tuanya supaya anaknya tidak stunting, itu kiat-kiatnya apa itu Bu? Ya, kita kan tahu tentang ajaran Buddha dalam Sigalowada Sutta, bahwasanya orang tua itu punya tanggung jawab terhadap anak. Nah, ini juga termasuk bagaimana tanggung jawab orang tua membuat anak itu tidak stunting kan gitu. Harus dia itu memberikan asupan gizi yang seimbang. Kalau program yang dulu itu kan oleh pemerintah melalui BKKBN itu kan ada program makanan 4 sehat 5 sempurna ya, gitu. Harus ada nasi, lauk pauk, susu kan gitu. Lah nek di dalam agama Buddha itu kan tidak semuanya makan daging, ada yang nggak makan daging kan gitu, ada yang vegetarian. Termasuk saya juga vegetarian. Bu Yayu ini vegetarian ya? Iya, vegetarian. Lah bagaimana untuk memenuhi tuntutan pencegahan stunting itu? Lah, kalau program sekarang itu kan tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi dengan asupan gizi yang seimbang. Nah, gizi seimbang itu tidak mesti harus dari daging, kan protein nabati juga ada, kan gitu. Itu juga mengakomodir dari kita yang vegetarian gitu. Dan nanti nek programnya harus 4 sehat 5 sempurna. Kalau yang vegan kan nggak bisa, tapi nek programnya dengan gizi seimbang itu kan bisa menjangkau keseluruhan. Nah, jadi dengan tanggung jawab orang tua itu, dengan adanya Sigalowada Sutta itu tadi, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak, kemudian dia juga mengajari anak dalam kebajikan kan gitu. Ya, termasuk juga memperhatikan gizinya. Itu kan bagian dari tanggung jawab orang tua. Nah, dengan demikian orang tua tidak lalai dalam memberikan asupan gizi kepada anaknya. Itu loh Mas Chandra. Iya. Nah, ini sahabat Dhamma, Ibu Yayu ini dalam mengurus kehidupan rumah tangga itu, walaupun dia seorang vegetarian, dia selalu mengoptimalisasikan kebutuhan gizi kepada anak-anaknya. Ya, walaupun mungkin tidak memakan daging, tapi Bu Yayu bisa memberikan protein lain pengganti daging. Mungkin bisa dari
telur atau protein nabati lainnya. Ya, seperti kita tahu Mas Chandra, kita kan hidup di lingkungan Kabupaten Semarang. Iya. Ini banyak potensi lokal, Oh gitu. banyak sekali sayuran hijau, Iya. ya kan, tahu tempe juga banyak, Iya. ya kan, itu kan juga bisa menjadi asupan gizi yang baik bagi anak-anak. Gitu. Kemudian kalau misalnya yang makan daging di produk-produk lokal kita, itu kan banyak ikan air tawar, Iya, ya kan. iya. Kemudian unggas juga banyak. Iya. Oh, ada telur bebek juga banyak. Kan gitu, kalau di Kabupaten Semarang itu banyak sekali produk lokal yang menjadi asupan gizi yang seimbang. Gitu. Jadi tidak kekurangan. Kekurangan, gitu ya. Nah, ini mungkin di Kabupaten Semarang itu umat Buddha yang kemungkinan stunting tidak ada katanya Bu ya. Ketika ada. penyuluhan juga tidak ada. gitu Tidak kan, ada. ya? Kita itu umat Buddha di Kabupaten Semarang termasuk zero dari stunting. Stunting, ya. Nah, jadi kita juga patut berbangga Hmm. sebagai umat Buddha dengan kita SDM penyuluh ya sekarang sudah semakin banyak, Iya, ya kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita cuma bertiga, Iya. sekarang sudah 13 orang 13 kan, orang, termasuk iya. Mas Chandra. Iya. Itu juga membantu kita dalam mensosialisasi program pemerintah yang saat ini digencarkan itu kan melalui program pemerintah untuk pencegahan stunting itu kan. Nah, hal ini kita umat Buddha juga harus tanggap, sebagai penyuluh juga harus tanggap untuk mensosialisasikan kepada umat kita bagaimana biar program itu sampai ke umat kita dengan bahasa agama kita kan gitu, dengan bahasa agama Buddha. Apakah kita juga relevan dengan program pemerintah pencegahan stunting? Ya sangat relevan gitu loh. Kita kan juga diajarkan oleh Sang Buddha dalam Ahara Sutta. Itu kan kita juga memperhatikan pola makanan kita yang menunjang pada perkembangan tubuh secara fisik, tapi juga itu akan menunjang pengembangan secara batiniah, termasuk spiritual. Sekarang kalau kita gizi yang masuk dalam diri kita itu kurang, lah gimana kita mau meditasi Oh juga? gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau wetengnya atau perutnya kita itu bunyi kluduk-kluduk gitu kan, mau meditasi, apakah kita bisa tenang? Oh iya. Kan nggak tenang. Tapi juga kita harus seimbang, bijaksana, seperti apa yang diajarkan Sang Buddha, jalan tengah kan. Iya. Nah, kalau jalan tengah itu kan kita tidak boleh serakah. Bahwasanya kita makan itu hanya untuk menopang kelangsungan kehidupan kita, bukan untuk serakah makanan. Ya kan? Kalau serakah terhadap makanan akibatnya apa? Nanti kalau udah obesitas kita juga bingung. Obesitas itu kan juga tidak sehat. Penggemukan badan yang berlebihan tidak sehat, kan gitu. Nah, apakah orang gemuk atau orang kurus itu dalam agama Buddha itu baik apa tidak baik? Ya bukan di situ. Yang dipandang itu sehat atau tidak sehat. Oh, gitu. Iya kan? Kalau orangnya gemuk tapi sehat, ya baik-baik aja. Kurus tapi nggak sehat, ya nggak baik, ya kan? Ya seimbang itu yang bagus. Nah, Ya nggak boleh kurus banget, nggak boleh gemuk banget. Iya. Jadi ya dari pola makanan itu tadi. nah ini benar sahabat Dhamma bahwa dalam agama Buddha itu dikaitkan dengan jalan tengah. Nah makanya sahabat Dhamma atau masyarakatmu nanti bisa menjaga kesehatan tubuh itu tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh tuh. Nah, tidak boleh juga terlalu gemuk. Nah makanya harus memiliki tubuh yang ideal. Nah supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang menjadi
program mungkin ya Bu ya ke depannya, atau yang sudah dilakukan oleh penyuluh agama Buddha mungkin dalam kegiatan umat-umat Buddha di Kabupaten Semarang itu seperti apa? Ya, yang sudah dilakukan oleh penyuluh agama Buddha di Iya. Kabupaten Semarang ya banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Iya. Karena kita sebagai penyuluh itu memiliki 4 tugas dan fungsi, yaitu fungsi informatif, Iya. ya kan? Kemudian ada fungsi edukatif, kemudian ada fungsi fasilitatif, yang terakhir itu ada advokatif. Nah, kalau gini di masing-masing fungsi tadi para penyuluh sudah melaksanakan. Ya, informatif termasuk dengan adanya program pemerintah yang dicanangkan dengan Perpres 72 tahun 2001 itu, Iya, iya. terkait Pencegahan percepatan stunting ya. ya percepatan pencegahan stunting itu. Nah, itu kan informasi Iya. yang harus disampaikan penyuluh kepada umat Buddha. Nah, kemudian kan harus ditindaklanjutin juga dengan fungsi edukatif. Nah, memberikan pendidikan kepada umat Buddha terkait dengan bagaimana pencegahan stunting. Misalnya dengan menanam tanaman-tanaman sayuran, membudidayakan atau memperdayakan lingkungan kita, sekitar, iya, ya benar, Bu, itu benar. untuk menanam sayuran sendiri biar nggak usah beli, kan benar. gitu. Itu termasuk sayuran segar, itu juga Upaya sangat ya. sangat baik untuk asupan gizi, Iya. gitu kan, untuk kesehatan kita. Kemudian kalau ada misal lahan lagi bisa untuk ternak, ya mau naik Kabupaten Semarang ini kan banyak sekali umat kita yang punya lahan, Lah, sehingga dia bisa ternak sapi, mungkin. kan bisa diperoleh susu dan Susunya. dagingnya. Iya. Itu juga bisa untuk asupan gizi. Kalau yang makan daging maka minum susu kan bisa. Kemudian ternak ayam. Gitu. Nah, itu kan suatu edukasi dari para penyuluh untuk memperdayakan umat dengan adanya kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, kan gitu. Nah, ataupun bisa ternak lele. Oh, gitu. Sekarang kan lagi membudaya ternak lele itu dengan galon-galon Iya, yang benar-benar. nganu itu kan, Iya. yang bekas itu kan. Nah, itu juga memanfaatkan sesuatu yang sudah nggak terpakai dipakai untuk pemberdayaan ekonomi. Gitu. Itu kan bisa. Iya. Nah, nanti misalnya dengan fungsi fasilitatif, kalau ada umat kita perlu ada sosialisasi sesuatu, kita bisa memfasilitasi untuk dialog, kan gitu. Iya. Itu juga fungsi. Iya. Kemudian kalau ada umat-umat kita ada permasalahan, kan kita para penyuluh itu bisa melakukan vokatif. Iya, berarti. Ya, Iya. itu kan bisa menjadi peran para penyuluh terhadap perkembangan agama Buddha dan umat kita. Iya. Nah, termasuk dengan peran kita untuk pencegahan stunting tadi. Iya, benar, Ya, Bu. gitu. Iya. Nah, ini sahabat Dhamma, mungkin Bu Yayu bisa memberikan penutup, sebagai penutup, apa ajakan masyarakat umat Buddha atau masyarakat umumnya terkait stunting, untuk pencegahan stunting. Mungkin bisa memberikan kata penutup, Ibu. Ya, para sahabat Dhamma dimanapun berada, kita seyogyanya bijak dalam mengelola kehidupan rumah tangga dengan asupan gizi yang seimbang, sehingga kita bisa mencegah stunting dalam kehidupan di dalam keluarga kita. Nah, kalau kita sudah mencegah stunting, maka akan mewujudkan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan bijaksana dalam perkembangan agama Buddha. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa mengedukasi kepada umat Buddha dan masyarakat umumnya untuk selalu menjaga kesehatan,
kesehatan mental, mungkin kesehatan fisik juga gitu. iya. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Kami berdua mengundurkan diri. Terima kasih. Namo Buddhaya.